Gimana kalau saya bilang rahasia buat jadi kaya itu bukan pakai rencana yang super genius, tapi justru pakai rencana yang bodoh? Oke, kedengarannya gila kan? Yuk, kita bedah ide unik ini yang datang dari salah satu pengusaha paling nyentrik di Indonesia. Coba deh lihat orangnya. Santai banget kan? Seringnya cuma pakai celana pendek, tapi jangan salah. Pemikirannya itu wah tajam luar biasa. Inilah Bob Sadino atau yang kita kenal sebagai Om Bob. Dialah sumber dari filosofi yang bakal kita omongin. Dan filosofinya ini lahir bukan dari buku-buku teori, tapi langsung dari pengalaman hidupnya yang wah gila-gilaan. Dan bam, dia langsung nonjok kita pakai pertanyaan yang super provokatif ini. Kamu kerja apa dikerjain? Dalam banget kan? Pertanyaan ini tuh langsung nusuk ke jantung cara kita ngeliat kerjaan. Sebenarnya kita yang ngontrol kerjaan atau malah kita yang dikontrol sama kerjaan? Nah, ini nih. Ini kunci dari semua pemikiran Om Bob. Nah, biar kita benar-benar paham filosofi bodohnya ini, kita mesti flashback dulu ke masa lalunya. Kita harus tahu ceritanya yang super dramatis. Cerita tentang gimana dia gagal total, tapi justru kegagalan itulah yang jadi fondasi kesuksesannya. Coba bayangin ya, selama 9 tahun, Om Bob itu hidupnya enak banget di luar negeri. Udah mapan, nyaman di Eropa, gajinya gede, fasilitasnya lengkap. Pokoknya kehidupan yang jadi impian banyak orang deh. Dia tuh udah ada di jalur sukses yang ya konvensional. Tapi semua itu dia tinggalin. Gila kan? Dia pulang ke Indonesia. Ninggalin semua kenyamanan di Eropa cuma buat satu tujuan. Jadi bos buat dirinya sendiri. Jadi pengusaha. Ini bener-bener lompatan gede yang resikonya wah tinggi banget. Dan bener aja, resiko itu kejadian. Sebuah kecelakaan mobil ngancurin satu-satunya aset yang dia punya buat modal usaha. Cuma dalam sekejap, dia dan keluarganya langsung jatuh miskin. Bener-bener dari puncak, langsung anjlok ke titik paling bawah. Nah, pas lagi di titik paling rendah inilah, mindsetnya berubah total secara radikal. Waktu semua orang takut jadi miskin, dia malah bilang, saya mau miskin. Loh, kok gitu? Apa maksudnya? Ini bukan berarti dia pasrah ya. Bukan, ini tuh cara dia buat ngelepasin semua ego, semua teori jelimit, dan semua perasaan so pinter yang selama ini justru jadi penghalang buat dia. Dan dari titik nol inilah, cerita comeback-nya dimulai. Bukan pakai rencana bisnis tebel 100 halaman, bukan. Tapi pakai ide yang paling simpel. Ide yang mungkin kalau orang lain dengar, bakal dianggap bodoh. Modalnya apa coba? Cuma beberapa ekor ayam, itu pun dikasih temennya. Rencana bisnisnya, jualan telur ayam dari pintu ke pintu ke tetangga-tetangganya yang kebanyakan orang bule. Udah itu aja. Nggak ada tuh analisis pasar, nggak ada proyeksi untung rugi, cuma aksi nyata. Ini sebenarnya kayak versi klasiknya minimum viable product loh. Produk paling simple buat mulai. Jadi, kuncinya tuh di sini. Jualan telur emang bukan ide yang bakal bikin kamu langsung masuk majalah bisnis. Tapi, itu adalah sesuatu yang bisa dilakuin. Sesuatu yang nyata. Dan dari titik awal yang kelihatannya bodoh inilah, akhirnya tumbuh jadi supermarket, agribisnis, dan kerajaan bisnis Kemchicks yang kita kenal. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya nih, ke inti filosofinya. Dari pengalaman jatuh bangun inilah, lahir teorinya yang super terkenal soal kenapa orang bodoh seringkali justru lebih sukses di bisnis dibanding orang pintar. Intinya, filosofinya nih ngebandingin dua pola pikir. Di satu sisi ada si pinter. Orang yang kejebak sama analisisnya sendiri, idenya ada 1 juta, tapi nggak ada satupun yang dijalanin. Dan ngerasa udah paling tahu segalanya. Nah, di sisi lain, ada si bodoh versinya Om Bob. Dia nggak kebanyakan mikir, langsung aja action, fokus ke satu hal, dan yang paling penting, mau terus belajar. Ini kan growth mindset sejati. Nah, kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Orang pinter itu sering kena penyakit yang namanya analisis paralysis, lumpuh karena kebanyakan mikir. Mereka nyari terus ide yang sempurna, rencana sempurna, waktu yang sempurna, akhirnya nggak mulai-mulai. Nah, si bodoh tadi gimana? Idenya cuma satu, jualan telur, dan ya udah itu aja yang dia lakuin sampai jadi kenyataan. Ini poin penting lainnya. Kata Om Bob, orang pintar itu egonya sering ketinggian, jadi susah nerima masukan, karena ngerasa udah paling bener. Sebaliknya, orang bodoh itu sadar diri kalau dia nggak tahu apa-apa. Dia tuh kayak gelas kosong, siap diisi ilmu, masukan, bahkan kritik dari siapa aja, termasuk dari pembelinya. Terus ini soal cara mandang waktu. Si pintar itu maunya sukses instan, nggak sabaran sama proses. Nah, si bodoh karena ekspektasinya nggak tinggi-tinggi amat,
Dia malah siap ngejalanin proses yang panjang dan berliku. Dia ngerti kalau bisnis itu maraton, bukan lari sprint. Sekarang, setelah kita ngerti filosofi Om Bob, yuk kita coba tarik pelajarannya buat diri kita sendiri. Gimana caranya kita bisa nerapin ini di kehidupan kita? Jadi gini ya, ini bukan berarti kita harus jadi bodoh beneran. Bukan itu maksudnya. Poin utamanya itu adalah soal geser fokus. Dari yang tadinya cuma punya ide, jadi ngerjain ide itu. Satu ide aja, tapi dieksekusi dengan tekun, itu jauh lebih berharga daripada 100 ide brilian yang cuma ngendon di kepala. Coba deh, sekarang renungin bentar. Apa sih satu ide bodoh yang selama ini cuma kamu pikirin doang? Mungkin pengen mulai bikin channel YouTube, atau buka toko online kecil-kecilan, nulis buku, atau belajar skill baru. Ide yang kayaknya simple banget, kelihatan bodoh, sampai akhirnya kamu tunda terus karena nyari ide lain yang lebih wah. Nah, ide apa itu? Dan inilah kesimpulan dari semua obrolan kita. Pesan terakhir dari Om Bob buat kita semua, udah, jangan nunggu lagi. Jangan kebanyakan analisis. Buang jauh-jauh rasa takut gagal atau takut nggak sempurna. Ambil satu ide bodoh itu dan mulai aja.